Sugeng dalu ya. Sugeng dalu Mas. Monggo. Malam Rahayu. Rahayu. Niki kok wonten acara cangkrukan iki kalih ngopi-ngopi niki kula ndelek nimbrung bareng nggih. Monggo Mas. Acara napa niki? Tukaran kan mending enak cangkruk. Enak cangkrukan nggih. Jamane pun bolak-balik niki. Nggih ya. Ngoten nggih. Nggih. Niki acara napa niki cangkrukan napa niki? Iki cangkrukan Gusti, Cak, jenenge. Lho. Ya napa niku kok Gusti niku? Gak usah mikir sumpek Mas. Gusti ku bagus ati, wis ngono ae lho. Oh. Dadi nek cangkrukan kok ngene cangkrukan Gusti ya golek apike ati. Oh, apik ati. Disingkat jenenge Gusti. Gusti niku singkatane bagus ati. Bagus ati. Sing apik ning ati-apik ya iku bener. Dadi gak usah mikir dawa-dawa Gusti ku apa Gusti ngene sing penting ku adewe cangkrukan Gusti. Sing apik ning ati awake dhewe iku bakal apik. Sing bagi ati elek ya elek gak digawe ngono ya. Gusti. Iku jenenge Gusti. Kata-kata sakral niku, Cak. Ayo cangkrukan. Rodok banter Mas. Iya. Soale gak sepiro krungu. Iya. Sapa? Mas Babe. Iya apa sakral Cak niku. Sakral kula nembe nemu niku. Nggih tapi nggih tepak ilmu gathuk napa-napa niku. Nggih, ilmiah Cak, objektif. Objektif lah nggih. Samane Gusti mbok wujudno ya ngelu ndas. Ngelu nggih, kula nggih bingung. Bagus ya. Lah niki kok ngagem kados adat-adat ngene iki. Niki saking pundi Cak niki? Kula saking Saptodharma. Saptodharma. Nggih. Oh, napa niki? Kejawen niku nggih. Sing Nggih, penghayat kejawen yang mesti ngomong kejawen. Lah Mas saking pundi niki? Kula saking Buddha, Mas. Buddha Jawi Wisnu. Paling asma sinten jenengan? Hadi Kusumo. Hadi Kusumo. Mas Nek niki Mas Kula Saputra. Oh Saputra niki. Masih wis mlampah-mlampah muter wau. Niki wau teng nggih terus Kiambakan. nggih kiambakan nggih sumpek lah ngilangke stres wong donya pun bolak-balik ngeten Wah, sampean ngeten iki Indra kilo Mas wadem. Bener sampean mlaku-mlaku muter lek ketemu Gusti ngeten niku wis enak ya. Lek wis ketemu Gusti. Nggih, kula nggih golek niku. Saking ning kene cangkrukan Gusti iki jenenge. Nggih. Apaan cek? Ngopi Mas. Kopi Mas. Nggih sampun sampun. Kula damelaken nggih. Nggih. Mong wonten napa? Cak niki Kula niku mulai iso diobro-obro cangkrukan Gusti sakjane niku nggih niki. pripun nggih. Mecano arek nom-noman aja. Nom-noman iki pun diserang gak karu-karuan iki jamane bolak-balik ngeten iki. Penyakit apa Mas ngilang? Mboten penyakit nggih. Niki jamane pun jaman tah napa ngari era modern tah napa niki. Bingung nggih niki pun Jawa niku kan nggih pun radi ical lah niki pun ilang lah. Niki peradaban niki. Apa maneh napa? Teng pelajaran nek nggih mulai mboten wonten lah sakniki niku. Nggih. Oh, mbiyen arek sekolah ono pelajaran. Mangkane nggih. Kula niat muter-muter nggih. Ngobrol cangkruk ini ya diobrol bareng-bareng dipikir kita belajar sama-sama lewat cangkrukan Gusti niki nggih. Tapi ono bener Cak Mon. Pertanyaan iki mau kan kenapa saiki no ni kurikulum sekolah bahasa daerah iku dilangno. Iki rada cerdas Mas. Nggih. Siapa yang bisa jawab? Nembe tahun-tahun paling nggih setahun kepungkur niki lho sing pun Sing cedak iki paling era-era sapa lah. Iku kurikulum Jawa Cak. Kurikulum Jawa iku kaya ana caraka. Iku wis mulai ilang. Niku pun mulai ical. Niku Ngono, ical Mas pun ya. adat napa unggah-ungguhe sakniki kan pun benten. Iya. Sejak napa Nggih. ilangi Ajaran Jawa. Aksara Jawa Nggih. nggih. Nggih pun krasa piyambak to nek sakniki pun gak karo-karuan bolak-balik. Mulai gak ana unggah-ungguhe lah ambek wong tuwa ambek Iya. niku. Monggo jenengan jelaske kula cek paham. Nggih. Matur suwun. Nggih. Cak Wafik nggih. Niki Cak sinten wau? Saputra. Saputra saking Saptodharma. Saptodharma nggih. Nggih, kula matur suwun dikei kesempatan tentang hilangnya aksara Jawa di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Lah saya pikir itu pertanyaan yang menarik nggih, Cak Hadi niki terkait bagaimana kondisi sekarang iki memang ada
ini ya politik yang sangat jahat ketika dihilangkan pendidikan dan budaya itu memang politik yang sangat jahat kekuasaan daripada koruptor ataupun perampokan-perampokan atau istilah kejahatan-kejahatan yang di luar itu. Tapi kejahatan yang menurut aku kejahatan paling berbahaya adalah dihilangkan pendidikan dan budaya kita Jawa ini. Itu saya pikir kejahatan, dan itu bagiku adalah bentuk pengkhianat bangsa atau pengkhianat leluhur lah. Yang menghilangkan pendidikan Jawa atau Jawa itu adalah bentuk praktek menghilangkan putus hubungan antara leluhur dengan keturunan-keturunannya atau kita-kita ini. Ya, sejak dihilangkan pendidikan itu memang kita tahu bahwa saat ini di Indonesia ujian nasional itu selalu bahasa Inggris ikut ujian nasional. Kemudian bahasa-bahasa asing lainnya, Mandarin dan Arab itu juga bagian dari asing ya. Tiba-tiba diwajibkan, dimasukkan. Yang masuk ke Indonesia. Tetapi pendidikan hari ini, Menteri Pendidikan atau pemerintah koyo wis tahu itu lho, koyo ya opo ngono lho. Bahasane kan enggak bertanggung jawab atas dunia pendidikan. Kalau memang budaya dan pendidikan ini dihilangkan, budaya Jawa, maka mereka lebih mudah menguasai generasi kita. Artinya generasi kita, sekolah kita sudah dididik dengan bahasa-bahasa asing, dengan budaya-budaya mereka. Maka kalau kita mencoba untuk menguri-uri budaya, ingin membangkitkan budaya, kemudian kita seperti ini dianggap sirik, seperti ini bahkan lupa ini dianggap keterbelakangan. Itu kan gitu termasuk penjajahan secara karena lewat pendidikan ya? Itu ideologis atau apa itu? Maksudnya kayak bahasa-bahasa lain masuk, terus budaya-budaya lain masuk ke Indonesia, itu kan termasuk penjajahan secara ideologis atau ya apa bisa itu? Jadi itu menyerang pada psikis ya, ideologis atau karakter kita sudah dirubah itu loh. Prinsip-prinsip hidup kita, filsafat hidup itu sudah dirubah. Budaya santun, kearifan lokal, budaya yang dimana mengenal ketuhanan atau mengenal sesama manusia, hubungan antar manusia dan manusia itu dihilangkan. Jadi kita budaya asing itu selalu jahat dan sering bertengkar, tidak tahu tata krama, sopan santun, tua muda digabrak. Maka tidak punya etika, hari ini terjadi seperti ini. Lah kalaupun ini secara ideologi ya pasti secara otomatis yang akan dihilangkan watak dan karakter kita, bentuk asli Jawa ini pasti dihilangkan. Ya saya pikir itu salah satu bentuk ini kelemahan negara dalam menjaga kelestarian budaya kita. Salah satunya yaitu sejak kapan aku yakin setelah pemerintah baru itu pasca reformasi itu sudah tidak ada ini. Tak pikir reformasi itu kan harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, jangan menjunjung nilai-nilai asing yang di saat ini berlomba-lomba untuk menguasai ini wilayah perusahaan kita. Ya tinggal hari ini bagaimana saya sebagai pemuda yang masih memegang teguh warisan leluhur ini jangan dihilangkan, dan saya akan tetap melawan ketika proses pendidikan saja dihilangkan. Kemudian bisa kami akan juga melakukan kritik-kritik dan perlawanan terhadap hilangnya budaya Jawa di Indonesia saat ini. Ya, saya pikir itu dari saya sebagai pemuda Sabto Darmo. Matur suwun. Nggih, matur suwun penjelasannya dari Cak siapa? Saputra nggih. Monggo diunjukkan nggih, kula unjukkan nggih kopine. Nggih, monggo. Monggo. Kopi. Ngopi sih, Mas. Ngolah pikir. Oh, sakral niku. Iya. Udah. Monggo kagem Mas sinten? Hadi. Asma sinten? Mas Hadi Hadi Kusuma nggih. Saking
Buddha Jawi Wisnu nggih. Nggih. Monggo kula aturaken niku penjelasanipun. Ya, terima kasih Mas Wafi. Ini pertanyaan jenengan ini sangat bagus dan menggugah kita semua ya. Ya, bagi Karena milenial kan memang kita rasakan bahwa di kurikulum pendidikan di Indonesia ini salah satunya yang jenengan rasakan itu kenapa kok aksara Jawa, kurikulum pendidikan bahasa Jawa itu dihilangkan. Harusnya kan nggih. harusnya kan esensinya kalau kita ini hidup di tanah Jawa itu Harus masih harusnya menjadi pendidikan yang masif ya. ya. Kenapa kok kemudian itu dihilangkan? Hilangnya aksara Jawa itu pun kan juga hilangnya moral itu. Moral Iya, ya. Kan secara ada otomatis secara itu. otomatis kan Berbarengan itu. moral terus kita kemasukan Budaya asing. budaya asing atau bahasa asing Barat. lah mungkin lah. Ya itu Mas, salah satunya tolak ukur misalnya nek kalau sekolah itu nilai bahasa Indonesianya bagus akan menjadi penyokong untuk kenaikan kelas misalnya ngono. Nah, kenapa kok gak bahasa daerah ini nek pelajaran bahasa daerah api itu iso mempengaruhi kenaikan kelas, harusnya kan ngono ya. Itu, nggih. Ya itulah Mas kondisi sekarang itu, karena nek aku melihat itu ya memang gampangane ini. Wong nek ape njajah bangsa liya itu kan pasti dijajah Budaya. kebiasaannya. Nah, kebiasaannya di Nusantara kan adat, budaya dan tata caranya. Nah, jadi ada unsur politik itu. Unsur politik ingin menguasai, entah itu kekuasaan, otomatis kan mempengaruhi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Itu semuanya menjadi satu. Nah, dalam pandangan kita itu mungkin salah ya. Nah, itu karena ada unsur kepentingan dari luar Politik lah. Ya. tentang politik, ekonomi, sosial, budaya. Mungkin ada unsur titipan politik dunia lah. Titikan mungkin. ya. politik gitu. Makanya kan nek kepingin jajah bangsane wong liya itu ya kebiasaane ilangno. Makanya kita itu dijauhkan dari leluhur oleh sistem pendidikan sekarang yang memuat pesanan dari tidak tahu entah dari asing ya pastinya begitu. Pasti bisa lah. Makanya kan TV-TV saiki kan TV-TV TV-TV sing model-model kaya Cina ngono kan, dari Elektro lah Mas mungkin. sinetron Cina, terus Amerika, terus sering-sering budaya-budaya Timur Tengah dimasukkan ke sini. Korea gitu kan. Sekarang kan Korea. Orang pada lupa sama budaya sendiri lah. Makanya tapi jangan takut Mas, jangan takut itu dalam arti ini. Jawa itu punya energi. Makanya sekarang itu dibales karo leluhur Jawa. Sekolah saiki masuk buka. Tutup kabeh kan. Semua memprediksi mau buka besok bulan depan gagal. Masih belum berani lah intinya. Mau buka tahun Desember atau apa itu gagal. Ya karena ada sebuah energi yang tidak memperbolehkan penjajahan itu masuk sini. Salah satunya itu tekakno virus iki. PPKM itu ya. Bisa jadi PPKM ya. iki. Bisa jadi seperti itu. Secara kasat mata kan memang ada serangan pandemi, tapi kalau Mbak melarang ya. orang Jawa itu melihatnya ada energi yang melarang itu karena pendidikan kurikulum Jawa dihilangkan. Jadi jangan dianggap remeh, dan itu faktanya ada sekarang kita rasakan. Makanya sekolah itu gak buka karena tidak dimasukkan kurikulum Jawa. ajaran. Saya sebagai orang Jawa meyakini itu. Karena Nusantara ini Indonesia sedang diserang oleh bangsa luar, bangsa barat, budaya Timur Tengah, budaya Asia, Cina, Korea. Entah itu dalam segi sosial, politik, ekonomi bisa dan itu budaya. Nah, apalagi merambat ke keyakinan. Nah, itu malah susah. Padahal ketika kita bicara aksara Jawa, disitulah ciri khas jati diri bangsa ini bisa ditunjukkan. Nusantara itu bisa dulunya pernah jadi mercusuar dunia kan.
waktu era Mojopahit itu disegani oleh seluruh bangsa lain. Nah, kenapa kok sekarang? Nah, itu mental kita itu memang dibangun mental kuli di negerinya sendiri. ya. Dibangun mental yang misalnya harus dididik menjadi mental seorang pengusaha. Nah, negeri kita kan kaya gemah ripah loh jinawi, kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budayanya, kaya akan sumber pengetahuannya. Nah, itu mulai hilang ya karena ada kepentingan unsur yang mau menjajah bangsa kita. Itu Mas. Dan itu diamini oleh struktur pejabat yang selama ini istilahnya pemerintah ya. Pemerintah itu harus bisa mentelaah itu. Nah, itu Kak segera dibahas dan harus diskusikan secara tegas kepada Menteri Pendidikan misalnya mengembalikan kurikulum Jawa. Itu nggak akan secara energi keyakinan orang Jawa nggak akan terlaksana pendidikan itu karena saya ini wis dibuyarno kan sekolah online. Nggak sekolah lagi itu kan? Nggak sekolah nggak bisa tatap muka. Nah, kita memang dibodohkan secara strukturalnya itu. Nah, penglihatan orang Jawa itu begitu. Tapi kita nggak akan merasa takut karena generasi muda harus bisa melihat kondisi masyarakat yang sekarang ini. Makanya corona itu adalah energi dari Gusti yang dihadirkan ke kita karena ada problem-problem moral termasuk itu yang dibangun oleh manusia itu sehingga tidak bisa diterima oleh alam ini. Jadi itu Mas ada unsur penjajahan. Ada kepentingan besar dari luar sehingga kurikulum di bangsa kita itu dihilangkan. Padahal itu sangat mempengaruhi jati diri kita. Nah, kalau penglihatan orang Jawa begitu. Sekarang itu nggak cuma hilang, tapi mungkin ya dari generasi mungkin juga sudah terlupakan. Dari dulu emang sudah bisa, tapi dibuat secara dijajah terus toh, jadi mungkin unsur lupa juga bisa. Tapi sedikit demi sedikit teman-teman ini sudah mulai kembali. Misalnya satu contoh ya, kenapa arek milenial saiki senengane musik Jawa campur sari yang diciptakan oleh Didi Kempot gitu. Kenapa Kak sekarang nonton rock musik, mendengarkan aliran musik yang dari luar budaya luar itu. Arek-arek soalnya mulai kembali lagi ke jati dirinya. Misalnya dari segi musik saja, saiki arek-arek wis seneng ngrungokno tembang-tembang Jawa campur sari yang dibawakan oleh Didi Kempot. Nah, itu secara penglihatan orang Jawa ada energi yang mempengaruhi itu karena kita mau dikembalikan ke arahnya ke Jawa lagi, ke leluhurnya kita ya. Jadi Jawa itu jangan dipahami bahwa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, enggak. Jawa itu artinya ngerti ya. Mas yo wong Kalimantan nek ngerti berarti iso disebut wong Jawa. Yang disebut orang Jawa itu ngerti ya. Makanya wong biyen nek orang dulu itu kalau marahin anaknya kalau nakal, ancene arek gak Jawa. Padahal dhek uripe nang Jawa. Kok diarani gak Jawa? Berarti Jawa itu bukan diartikan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa itu ngerti. Artinya ngerti ya, paham. Ya, meskipun orang Sulawesi kalau dia paham akan budaya leluhurnya berarti dia orang Jawa, orang ngerti. Orang Jawa. Itu Mas yang bisa kita bagikan ke jenengan. Tapi pertanyaannya bagus. Ya, secara ini kan saya mau tanya, mungkin ada solusi atau apa kedepannya ini bagaimana? Apakah ada lanjutannya atau gimana ini? Untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan ya. Pesan ya mungkin untuk pesan milenial ya.
buat kaum ini loh, milenial atau pemuda-pemuda yang kali ini. Monggo dari Mas Saputra dari mana? Jawa apa nih? Saptodarmo ya? Iya, Saptodarmo. Monggo. Iya. Terus suwun Cak Wafi. Saya pikir menurut saya bahwa pendidikan hari ini kedepannya harus diberlakukan atau diwajibkan ikut ujian nasional. Maksudnya kurikulumnya itu ditambahi di situ. Kedepannya untuk negara harus memberikan tempat dan mewajibkan sekolah-sekolah yang tidak ada, saya Jawa segera ditutup aja lah sekolah-sekolah itu, karena sudah menghilangkan adat istiadat. Lihat kalau nggak punya adat Jawa, sakarpe dewi budaya-budaya asing yang masuk ke tanah Jawa atau ke Nusantara ini kan narkoba semua itu kan dari asing, luar negeri kan, bukan dari Jawa kan. Nggak ada ajaran leluhur mengajarkan seperti itu, ndak ada. Wong Jawa mbiyen nginang, Mas, duduk narkoba. Nginang untune kuat-kuat. Iya, tapi candu semua kan juga dari asing, dari dulu itu kan. Lah artinya itu yang pertama pesanku. Yang kedua adalah jangan ada diskriminasi atau diskriminatif terhadap ajaran penghayat ini. Kalau bisa negara atau pemerintah itu bisa dimasukkan ke kurikulum, nggak hanya aksara Jawa, tetapi penghayat ini biasanya kalau sekolah kita kan tahu ya, kita ini nggak hanya tahun-tahun ini belakang, tapi 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu nggak ada agama Islam. Pesertanya kalau waktu pelajaran agama kan ada yang Kristen, Nasrani, Islam. Ini kan langsung dikasih tempat ya. Guru agamanya kan ada itu kan. Kemudian ada Hindu dan Buddha ada. Tetapi bagi kami pemeluk penghayat kepercayaan, ada 5 orang ini bingung masuk ke kelasnya siapa gitu loh. Kemarin kan tahun Orde Baru kan tidak boleh diperbolehkan. Orde Baru kita masuk ke agama yang mana, Kristen boleh Kristen, ke Islam ke Islam. Nah sedangkan penghayat kepercayaan ini kan sebuah ajaran yang dulunya memang sudah warisan agama, nggak ada gurunya itu loh. Sekolah ini harusnya kan ada memanggil salah satu pengajar yang sifatnya penghayat, yang mengajari budi pakarti. Penghayat kepercayaan ini apa kurikulumnya? Ya mengajari budi pakerti, tata cara memanusiakan manusia, hubungan dengan yang maha kuasa luhurnya juga ada di situ. Aku yakin pasti punya, karena nggak pernah diberi kesempatan oleh Orde Baru sampai hari ini. Belum ada. Padahal kita punya apa? Tenaga pendidik. Kita punya tenaga pendidik. Leluhur-leluhur kita, jangan leluhur sekarang ini, baik kami yang di Saptodarmo ataupun di Budi Jawi, Budo Jai Wisnu, Pangestu dan yang tergabung di MLKI, Majelis Luhur, aku yakin sudah punya semua. Tetapi sampai hari ini belum ada yang memberikan sistem ketika waktu pelajaran agama ini hanya 5 agama itu yang syukur-syukur Konghucu malah sekarang dimasukkan dan ada guru pengajarnya. Konghucu itu kan dari luar ya. Ya artinya bukan kan nggak dari ini, dari ya luhur. Semua dari luar meskipun Arab, iya. Meskipun itu kan dari luar semua. Iya. Justru yang dari pribumi, dari Nusantara ini ada bentuk diskriminatif. Lah pesan saya itu 2 itu. Yang terakhir bagi kaum muda atau milenial, wis wayahe dijogo ajaran luhur iki, kembalilah ke ajaran luhur. Semua ini karena ada pandemi, karena ada PPKM ini kan sama mencuci. Kalau kita tahu leluhur dulu kan sebelum masuk rumah ada gentong tuh. Semua harus cuci tangan, cuci kaki ya. Cuci kaki biar nggak kintilan setan. Setan nih oke yo koyo ngene iki.
Bahkon penyakit. mari metu teko ndi keluar tetap cuci kaki dan cuci tangan. Cek penyakit hilang. Cek penyakit hilang, kemudian turu ning kono kan istirahat. Kan seperti itu. Lah, iki ngilingno bagi kaum muda milenial wis wayahe, wis saate sadar pendekatan pada leluhur. Leluhur pasti ngerti. Dan gak foto, gak panik. Lon, bagi dulur-dulur sing penganut penghayat kepercayaan. Gak kuwatir baik ono pandemi, baik ono pageblek, bah ono iki penyakit model apa virus apa. Iku memang ciptaan kelur, lek memang diciptakan kok ngono ya wis kene gak kaget karena kene wis deket kambek sing kuwasa apa sing gawe urip. Maka Gusti inilah cangkruan Gusti ini akan menjawab semua persoalan-persoalan di kaum muda atau kaum milenial. Saya pikir itu 3 poin. Yang pertama adalah sekolahan harus wajib memberikan kurikulum pendidikan aksara Jawa. Yang kedua harus ada pengajar dari agama-agama yang 5 jadi tambah ini itu penghayat kepercayaan. Yang terakhir bagi kaum muda atau milenial ini swayai kudu mendekatkan diri pada ajaran-ajaran leluhur. Apapun yang diani silakan, tetapi jangan sampai ditinggalkan. Saya pikir itu kami dari Sabto Darmo matur suwun. Terima kasih, matur sembah nuwun saking Mas Saputra saking Sabto Darmo. Monggo saking Mas Hadi Kusumo. Nggih, Mas. Kalau saking Budo Jawi Wisnu nggih. Nggih, Budo Jawi. Monggo. Kalau pesan-pesan untuk kita semua ya itu tadi Mas, terutama kan peradaban itu tidak mungkin kan dibangun dari orang yang lanjut usia. Maka yang muda-muda ini itu, pesan kita kan yang punya energik, yang punya masih jiwanya masih bisa terbangun. Nah, melihat kondisi masyarakat sekarang ya memang seperti itu akibat dari sebuah pesanan dari luar. Dari itu kita harus bisa menyadarkan kepada sesama, kemudian akan menjadi sebuah bentuk protes lah ya terhadap struktur pemerintahan ini agar supaya nilai-nilai luhur, pelajaran-pelajaran budi pakarti yang disebutkan Mas Saputra tadi harus dikembalikan lagi. Misalnya kurikulum tentang aksara Jawa. Nah, kemudian kan tadi ada Mas Pokemon bilang ya opo kok nek bagi anaknya penghayat gitu kan. Gak adil kan. Gak ada penerusnya. Nah, diskriminasi ketika ada pelajaran agama ini ada pendidiknya, dikasih lah tenaga pendidik. Nah, bagaimana dengan kurikulum bahasa keyakinan Jawa? Harusnya kan kita sudah punya tenaga pendidik itu karena kita kan punya majelis. Kalau di umum itu biasanya dikenal Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi penghayat ini kan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Itu kami punya tenaga pendidik. Kami itu punya kurikulum yang mengajarkan budi pakerti. Nah, tapi karena sistem ini tidak memfasilitasi, ya maka ini harus kita bangun kembali dan kita ingatkan bersama-sama, terutama yang memegang kekuasaan atau yang bisa mempengaruhi kebijakan itu harus kita sadarkan. Kalau ini nggak dikembalikan ya maka nek wong Jawa saya bilang tadi ada energi yang akan menghentikan itu. Makanya sekolah saiki buyar karena bahasa wong Jawa kualat ya. Budi pekerti ini ambil ajarane leluhur gak dimasukkan ke kurikulum, padahal itu penting sekali untuk kehidupan. Misalnya di Kalimantan kan ada penghayat yang memang dari leluhurnya Kalimantan. Saya yakin ada lah itu. Daerah mungkin ada lah. Daerah ya. Ada. Punya sendiri-sendiri lah ya. Itu. Nah, pesan saya untuk anak muda ya, ayo kita ingatkan bersama dan kita harus memiliki kesadaran kembali bahwa jati diri bangsa kita ini harus mulai kita angkat lagi dan kita bangun kembali gitu. Nah, sehingga menjadi sebuah
sebuah peranatan yang luhur. Makanya kan tadi ada filosofis gemah ripah roh jinawi kan. Itu Mas pesan untuk kita semua termasuk saya dan Mas Ari itu. Terima kasih ya ini untuk para narasumber mungkin lah Iya. saya anggap narasumber ya ini Nggih, dari biasa mawon. acara kami dari channel Saluku Tunggal. Ini nama acaranya apa? Kopi ini Gusti ya? Iya. Cangkruan Gusti. Oh, Cangkruan Cangkruan Gusti. Gusti. Jadi iki segurung Gusti itu- selesai tutup. Ada yel-yel Cak. Kalau kita berteriak Cangkruan Gusti, kita jawab lanjutkan ajaran leluhur. Budi, pekerti, moral dan perilaku. Cangkruan Gusti. Apa tadi? Cangkruan Lek, Gusti. Cangkruan Gusti dijawab lanjutkan ajaran leluhur. Moral, perilaku, budi, pekerti. Lanjutkan ajaran leluhur. Lanjutkan moral, ajaran perilaku, moral, perilaku, budi pekerti. budi, pekerti. Ya, dijawab iku ya. Cangkruan Gusti. Lanjutkan Lanjutkan ajaran ajaran leluhur. leluhur, Moral. moral dan budi Perilaku, pekerti. pekerti. Budi pekerti. Ya, ya. Terima Terima kasih kasih. atas waktunya dan mungkin mau Nggih, sami-sami. selamat istirahat atau Nggih, masih lanjutkan Obrolan. ngobrolan yang lain. Dari itu saya mohon mengundurkan diri ya atau Iya. mungkin mau beraktivitas kembali. Nggih, nggih. Terima kasih Cak. Nggih, sami-sami. Nggih, Terima Rahmat. kasih. Siapa ini Cak tadi? Saputra. Cak Saputra sama Nggih. Mas Hadi Kusumo. Mas Hadi Kusumo. Iya. Rahayu. Rayu, Sami rayu, rayu. rayu. Iya, Nggih, waras.